Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya di masa pandemi seperti ini. Ya, sebelum masuk materi, kita akan alangkah baiknya kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi hari ini tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum masuk ibu menjelaskan bagaimana nih keadaan lingkungan sekitar kalian, apakah tercemar? Iya, tercemar. Lebih banyak yang tercemar ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat gambar di sini. Ya, sekarang coba deh amatin gambar berikut. Ada apa aja nih gambar yang terdapat di gambar? Iya, betul, ada sampahnya. Lalu airnya berwarna gelap, ya kan, sampahnya banyak banget. Nah, gambar ini termasuk ke dalam pencemaran lingkungan juga nih. Ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa sih? Iya, benar. Pencemaran lingkungan itu adalah sebuah kondisi di mana lingkungan sudah tercemar atau dimasukkan atau memasukkannya suatu zat, partikel, komponen, makhluk hidup ke dalam air atau udara ataupun tanah ataupun suara. Nah, dari gambar di samping ini kalian bisa tahu nggak sih ini termasuk ke pencemaran apa? Iya, benar, dari gambar samping ini itu termasuk ke dalam pencemaran air. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih pencemaran itu ada apa aja? Kan tadi satu sudah disebutkan, yaitu pencemaran air. Lalu ada apa lagi? Iya, lalu ada pencemaran tanah, lalu ada pencemaran udara, lalu juga ada pencemaran suara. Jadi pencemaran lingkungan itu ada 4 ya. Yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah, yang keempat adalah pencemaran suara. Nah, dari gambar di samping ini kalian tentu bisa menganalisis dong dampaknya, terus juga penanggulangannya. Ada yang bisa menjawab? Nah, ya, dari pencemaran di gambar di samping ini tentunya penanggulangannya adalah jangan buang sampah sembarangan. Iya dong, karena terlihat banget ya banyak sampah. Harus dipilah-pilah sampah yang non-organik dan anorganik. Lalu apa lagi? Jangan membuang limbah deterjen juga sembarangan ya ke sumber mata air, karena itu bakal membuat kualitas sumber mata air ini berkurang atau nanti akan terkontaminasi. Lalu apalagi nih dampaknya dari ini? Gak ada kehidupan ya di air, karena warnanya aja udah gelap seperti itu, jadi sepertinya tidak ada kehidupan di dalam air. Nah, itu juga gak bagus untuk ekosistem perairan. Lalu gimana cara penanggulangannya nih? Dan tadi kan udah tahu nih dampaknya seperti apa. Lalu penanggulangannya seperti apa? Nah, iya betul, penanggulangannya tadi sudah disebutkan di awal, harus buang sampah pada tempatnya, terus juga tidak membuang limbah deterjen atau limbah cucian piring ke sumber mata air. Nah, dari penjelasan materi yang tadi dijelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan dulu ya materi yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi pencemaran lingkungan adalah sesuatu dimasukkannya suatu zat atau makhluk hidup atau partikel atau komponen lain
bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan seperti lingkungan air, maupun udara, maupun tanah. Nah, lalu macam-macam pencemaran lingkungan juga ada 4, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Adapun dampak dari pencemaran lingkungan ini yaitu terganggunya keseimbangan ekosistem di alam, di air maupun di tanah, lalu menyebabkan penyakit juga pada manusia ataupun hewan. Nah, cara menanggulanginya itu tidak membuang sampah sembarangan, lalu tidak menebang pohon secara liar, dan tidak menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Ya, apakah cukup jelas? Ya, Ibu tutup ya. Semoga apa yang kita belajar sekarang bisa diserap ilmunya, lebih mengerti lagi. Lalu Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.